سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Kebenaran itu perlu dibuktikan baik secara logika, akal maupun secara syar'i, secara syariat maupun secara waqi. Waqi itu kenyataannya. Kalau orang mengaku benar terus dianggap benar, tergantung orangnya. Ngotot itu menangai dewe ya bener ya. Kalau orang ngaku benar terus langsung dianggap benar, itu tergantung orangnya, tergantung daerahnya. Siapa yang ngotot, siapa yang kuat, dia yang perasaannya benar. Tapi benar itu ada standarnya, ada standarisasinya, ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Pertama, benar itu kalau dalam agama adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Satu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis yang dipahami dengan benar. Kenapa kok Al-Quran dan hadis yang dipahami dengan benar? Karena ada Al-Quran dan hadis dipahami dengan salah. Kelihatannya ngaji Quran dimaknai, kelihatannya ngaji hadis dimaknai juga, tapi ada potensi salah karena tidak ada standar bagaimana benarnya memaknai Quran dan hadis. Jadi orang kalau sudah netepi Islam, kalau ingin benar harus Quran hadis. Nah, netepi Quran hadis kalau ingin benar harus bisa memahami Quran hadis dengan benar. Memahami Quran hadis dengan benar itu juga bukan pengakuan, bukan hanya ngaku-ngaku saja, enggak, harus dibuktikan. Nah, benarnya itu harus dibuktikan. Tidak hanya sekedar mengaku aku sudah lama ngaji Quran hadis, aku sudah tua dari kecil aku ngaji Quran hadis misalkan, belum cukup. Kebenaran harus dibuktikan. Nah, standar atau standarisasi kebenaran orang menetapi Quran hadis, orang memahami Quran hadis sudah ditetapkan oleh para ulama sejak zaman dulu. Al-Quran contohnya, bagaimana supaya yakin, mantep kalau apa yang diterangkan itu benar? Satu, harus mengikuti penjelasan dari Rasulullah. Al-Quran itu memaknai itu harus mengikuti penjelasan dari Rasulullah, namanya tafsir bis sunnah, penjelasan Quran memakai hadis. Kalau tidak dijumpai, ini standarnya. Kalau orang mau ngaku benar, aku sudah ngaji Quran hadis dari kecil, thayyib, baik, ngajimu seperti apa? Harus mengikuti makna penjelasan yang diterangkan oleh Rasulullah, namanya tafsir bis sunnah, menjelaskan Al-Quran memakai hadis. Nah, kalau tidak ketemu di hadis nggak terangkan, namanya tafsir Quran bi aqwalis sahabah. Paham itu? Kenapa Anda nerangkan begini? Terus jawabannya, pokoknya aku ngono, nggak bisa. Karena Al-Quran itu dari Allah, bahasanya bahasa Arab, kita harus ikut. Ikut siapa? Pertama ikut Rasulullah. Ternyata Rasulullah nggak menerangkan, misalkan nggak menerangkan, maka kita ikut sahabat, namanya tafsir bi aqwalis sahabah, menerangkan Quran sebagaimana sahabat menerangkan. Nah, kalau nggak dijumpai di antara para sahabat menerangkan Quran itu, di mana ngambilnya? Namanya tafsir bi aqwal at-tabi'in.
ulama tabi'in. Itu bukan sembarangan orang juga. Jadi mengartikan Quran, tafsir dari Rasulullah, penjelasan dari Rasulullah, hadis. Mengartikan Quran dengan tafsir, penjelasan dari sahabat. Mengartikan Al-Quran dengan tafsir, penjelasan dari tabi'in. Ada yang memasukkan tabi'it tabi'in. Nah, dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in. Pertanyaannya, di mana kita akan mendapatkan penjelasan Al-Quran dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in? Di dalam kitab, namanya kitab tafsir, namanya tafsir maksur, tafsir yang mangkul, yang dinukil dari para ulama, dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in. Kenapa para ulama membatasi sampai tabi'it tabi'in? Karena setelah tabi'it tabi'in itu tidak dijamin benarnya, apalagi sekarang namanya kholaf, ulama kholaf. Artinya kebenarannya perlu diuji. Jadi ulama setelah tabi'in ini perlu dibuktikan kebenaran. Tapi kalau dari sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in itu dijamin. Di mana jaminannya? Rasulullah bersabda, khairukum qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian adalah golongan saya, kata Nabi. Lalu setelahnya, yaitu tabi'in, tabi'it tabi'in. Summa yafshu al-kadhib. Kemudian setelah itu tersiar dusta. Banyak orang memalsu hadis, memalsu makna Al-Quran, mengartikan Al-Quran tidak benar. Harus diteliti. Jadi standarisasi benarnya memaknai Al-Quran, satu, ngikuti makna Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjelaskan di hadis. Kedua, kalau tidak ada sahabat. Ketiga, tabi'in. Kalau tidak ada tabi'it, tabi'it tabi'in. Nah, dari empat ini di mana adanya? Di dalam kitab namanya tafsir mangkul, tafsir maksur. Tafsir mangkul itu seperti apa? Contohnya nih, tafsir At-Tabari. Mana Tabari? Di sini ada semua. Tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Di situ ditulis Nabi menjelaskan ayat ini seperti apa kalau ada Nabi. Kalau nggak ada Nabi, sahabat. Itu pun ya, sahabat, tabi'in, tabi'in bukan sembarangan orang. Orang-orang yang punya kapasitas, diakui keahliannya di dalam memaknai Al-Quran, nggak sembarangan. Sudah sahabat, coba, sahabat Rasulullah orang top apa enggak? Top sudah. Tapi untuk Quran ada orang-orang tertentu, nggak boleh sembarangan orang. Yang paling terkenal adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Itu sahabat yang paling dikenal, ahli tafsir Al-Quran yang diambil. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Dua ini dalam bidang tafsir. Lainnya ada tapi nggak banyak. Jadi coba Anda bayangkan, masalah Al-Quran memaknai itu nggak sembarangan orang. Sahabat pun, sahabat Rasulullah itu orang-orang tertentu. Sama nanti kalau baca tafsir mangkul, maksur, di situ ada nama-nama orang hanya khusus. Yang banyak itu Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Mas'ud. Ini ulamanya, topnya sahabat. Mu'adz bin Jabal itu juga top, tapi jarang ada di tafsir. Abdullah bin Umar orang top, tapi dia dalam bidangnya, tidak sering muncul dalam tafsir. Ibu Aisyah itu hafal Quran, orang top, tapi juga tidak banyak dalam bidang tafsir. Ibnu Abbas yang banyak. Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat. Kemudian di kalangan tabi'in, orang-orang top, ulama banyak sekali. Tapi dalam bidang tafsir, coba siapa yang di Ibnu Katsir disebut yang sering muncul? Mujahid, Qatadah,
Ya, bolak-balik itu aja. Mujahid, Qatadah, Sa'id bin Musayyab, nah, kemudian Sabah Hasan Al-Basri, orang-orang tertentu. Jadi sejak zaman Nabi itu nggak boleh orang sembarangan memaknai Quran itu. Orangnya harus orang yang punya kapasitas, punya kemampuan dia dalam memaknai, dalam menjelaskan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapa yang lebih berbuat pengkhianatan daripada orang yang dia iftira kepada Allah, dia berbuat dusta atas nama Allah, dia mengatakan firman Allah A padahal bukan, karena salah dalam memaknai. Itulah orang yang paling berkhianat, itulah orang yang paling berdosa besar. Makanya para ulama kalau sudah urusan Al-Quran di antara para sahabat, mereka menyerahkan. Udah tanya kepada Abdullah bin Abbas, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, tanya kepada Abu Hurairah, tanya kepada Mu'ad bin Jabal yang memang dianggap punya keahlian. Begitu juga di antara tabi'in. Nah, sekarang ada tafsir terjemah. Siapa yang penterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sumatera? Ini juga harus ada standarisasi benar dan tidaknya, harus ada tolok ukurnya. Para ulama sudah menetapkan, yaitu namanya tafsir bil lughah, tafsir sesuai dengan bahasa. Ini para ulama memperbolehkan. Jadi menterjemah itu boleh, tapi harus ngikuti kaidah supaya bisa dijamin benarnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Saya turunkan Quran ini berbahasa Arab, kata Allah. Berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian menggunakan akal pikiran kalian itu untuk mendalami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Oleh Allah disebut bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini ada kaedahnya, tidak angger muni. Nganggur ngomong itu nggak ada. Sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ada apa namanya, tata bahasa Indonesia. Sama bahasa Arab itu ada kaedahnya. Nah, orang yang mau menterjemah bahasa Arab ke bahasa Jawa harus ngikuti kaedah. Siapa yang tidak benar menurut kaedah, maka dia akan salah di dalam memaknai. Jadi pertama tadi harus mengikuti mangkul, namanya mangkul. Mangkul itu dinukil, dipindah. Kalau bicara Al-Quran sudah dibatasi Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Yang kedua, di dalam memaknai perkata lalu menyimpulkan, itu harus mengikuti kaedah bahasa Arab. Berarti harus berguru dari orang-orang yang ngerti kaedah bahasa Arab. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ya, dimangkuli atau diajari Quran itu pakai tafsir, pakai rujukan. Tidak ada di Masjidil Haram itu sejak zaman dulu, sejak zaman tahun 40, tahun 30, tahun sebelumnya, itu tercatat semua di Masjidil Haram apa kitab yang disampaikan. Contohnya Syekh Abu Samah Abdul Zahir beliau menyampaikan Quran, makna Quran dengan tafsir Ibnu Katsir. Tercatat, sejarah itu tercatat, tempatnya di sini, yang disampaikan kitabnya ini. Syekh Umar Hamdan menyampaikan Kutubus Sittah pakai syarah apa itu tertulis semua, ada semua. Jadi tidak ada di Masjidil Haram syekh atau guru menyampaikan Al-Quran tanpa rujukan tafsir, nggak ada.
Semua pakai rujukan karena mangkul. Mangkul itu menukil, dinukil. Jadi kalau ada orang ngaji Quran, membahas Al-Quran, bilang mangkul, dinukil, berarti kan dinukil dari Rasulullah atau dari sahabat atau dari tabi'in atau dari tabi'in, dari ulama ini. Kok tidak menunjukkan bukunya, kitabnya? Ini secara keilmuan, legalitas keilmuan nggak bisa diakui, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus nunjukkan kitabnya. Kalau orang tanpa menunjukkan kitab, tanpa menunjukkan buktinya, ngomong mangkul diakui, nanti semua orang ngomong gitu. Pokoknya aku mangkul gitu toh. Itu namanya ngotot. Tapi nggak bisa membuktikan. Nah, kalau ngomong mangkul musnad berdasarkan sanad, setelah dia menunjukkan kitabnya, ini kitabnya, ini yang mengatakan dalam kitab ini Ibnu Abbas, apa Mujahid, apa Qatadah, apa siapa, apa ulama siapa, terus nunjukkan sanadnya, baru namanya musnad. Setelah dilihat sanadnya, urutannya, baru ada hukum muttasil apa tidak, munqati apa tidak. Sanad itu nanti diteliti lagi sanadnya. Begitu pula hadis, saudara. Hadis itu bahasa Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang isinya bahasa Arab. Ketika mau dipahami dengan benar, harus ada standarnya. Nggak boleh bos pokoknya ini, nggak ada pokok. Ilmu itu ada standarnya. Sama dengan kita belajar ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu apa lagi, sejarah atau apa, standar benar dan tidaknya itu ada, keilmuan itu ada. Apalagi agama, Quran dan hadis. Nggak boleh orang semaunya sendiri ngikuti ra'yinya, nggak bisa. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berbicara dengan kitab Allah dengan akal pikirannya, artinya ngawur dia, nggak punya rujukan dari siapa, dan dia nggak punya kaedah, pokok semau dia, nggak punya kaedah, standar kebenarannya di dalam dia mana itu nggak punya. Itu bira'yi fa asaba faqad akhta. Maka cara seperti itu salah. Jadi orang memahami Quran pertama harus mangkul, bahasa lain maksur, harus jelas rujukannya dari siapa, kitabnya mana, sanadnya mana. Yang kedua, karena Quran itu bahasa Arab, ketika mau menterjemah itu harus mengikuti standar bahasa, karena Quran itu dinyatakan oleh Allah sebagai bahasa Arab. Coba kita memahami buku karya bahasa Inggris, karya buku yang bagus misalkan ada di situ tentang apa, bagaimana memahaminya? Apakah orang pokok angger moco, angger memahami? Enggak. Kalau itu suatu disiplin ilmu, dia paling tidak dia harus sudah menguasai kaidah bahasa Inggris, ya, kaidahnya bahasa Inggris. Yang kedua, kalau ingin lebih pasti lagi, berguru kepada siapa? Yang ahli di bidang ilmu itu. Bahasa Inggris ilmunya suatu bidang ilmu tertentu, maka akal kita akan mengatakan kalau ingin benar di dalam memahami buku ini, orang ini harus mengerti bahasa Inggris, harus berguru bahasa Inggris sehingga dia bisa menilai hasil akhirnya, hasil benarnya. Yang kedua, dia harus berguru kepada orang yang memang ahli di bidang itu, baru bisa selamat, baru selamat. Itulah, padahal itu baru perbandingan ilmu keduniaan. Bagaimana ilmu agama? Lebih dari itu. Hadis juga begitu. Hadis, karena hadis itu bahasa Arab, maka tidak boleh orang memaknai semuanya sendiri. Makanya sampai terjadi perpecahan dalam Islam itu, firqah itu, gara-gara memahami Al-Quran dan hadis tidak mengikuti standar. Kalau lagi pandemi gini kan protokol kesehatan, kalau ini protokol keilmuan, nggak ngikuti dia. Nah, itu sehingga rawan kesalahan, sehingga terjadilah firqah, terjadilah perpecahan. Dalam sejarah Islam tertulis seperti itu, karena salah di dalam memahami ayat, salah dalam memahami hadis. Maka
kita belajar ya sejak muda bertanggung jawab dengan pengamalannya sendiri, dimulai dari bertanggung jawab dengan ilmunya, karena kita menetapi ibadah itu tidak boleh ikut orang, tapi kita ikut Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar, Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan jalan kemudahan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.